Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan kembali ya terkait Introduction to Internal Forces (NVM). Nah, pada pertemuan kali ini ya kita akan mencoba bagaimana mendapatkan nilai N, V, dan M, dan kita akan menggambarkan shear force diagram dan bending moment diagram yang tepat. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh soal dengan point load ya. Maksudnya di sini sebuah balok diberikan beban berupa point load di sini ya. Di sini point load itu beban titik ya, 12 kN, dan ini sudah saya berikan saya upload ya di emas, dan teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini 12 kN diberikan beban titik dengan panjang balok 6 meter, dan beban ini diberikan persis di tengah baloknya dengan adanya tumpuan dan kiri dan kanan. Baik, di sini kita ingin mengetahui internal forces ya yang didapatkan dari beban 12 kN ini. Nah, tentunya kita ingin tahu berapa reaksi dari sini yang didapatkan dari tumpuan ini akibat dari beban titik ini. Baik ya, kita mulai ya. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini adalah balok yang di atas, terus di sini adalah beban 12 kN yang sudah kita berikan, dan ini panjangnya 3 meter, 3 meter, total 6 meter. Nah, yang ingin kita cari adalah R1 dan R2 nya. Oke, R1 dan R2 nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan R1 dan R2? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita mengetahui bahwa aksi dan reaksi, jadi total dari aksi dan reaksi ini itu plus dan minus menjadi 0 ya, totalnya akan menjadi 0. Jadi aksi akan sama dengan reaksi. Nah, di sini kita coba mencari R1 dan R2 nya ini dengan sejumlah momen X itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Kalau kita melihat di sini, kita titik guidance-nya ada titik starting point-nya ya. Ini kita mulai dari sini R1. Nah, kita tahu ya, di sini kita analisa dulu mana yang kira-kira momen di sini. Di sini R1 bisa menjadi momen dengan panjang lengannya 0 dan 12 kN beban gaya dengan panjang lengan 3 meter. Kemudian juga R2 dengan panjang lengan 6 meter. Jadi ada tiga momen ya yang terjadi di sini. Baik. Karena pada R1 ini persis di titik di sini, jadi panjang lengannya adalah 0. Kemudian ini arahnya ke atas, jadi kita berikan tanda plus ya di sini ya. Dan kemudian ini berlawanan arah, jadi kita kasih minus di sini ya. Minus 12 kN dengan panjang lengan 3 meter. Kita bisa lihat di sini 3 meter ya. Kemudian plus karena ini sama searah dengan yang ini, jadi kita plus. Plusnya adalah R2 kali 6. Nah, dari sini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan 0 kurang 36 ya dari sini. Terus ini min 6 R2. R2 kali 6 nya kita geser ke ruas kanan. Dari sini R2 kita dapatkan 6 kN. Nah, dari sini kita lanjut untuk menentukan nilai dari R1 ya. R1 itu sendiri kita coba menggunakan sejumlah gaya vertikal sama dengan 0. Nah, dari sini kita menganalisa gaya vertikal yang terjadi di balok ini apa saja. Ada R1 12 kN dan R2. Kita sudah dapatkan R2 6 kN. Jadi ini cukup mudah ya. Ya, R1 kita yang akan kita cari dikurang 12 karena dia berlawanan ya. R1 kurang 12 ditambah R2 6.
Ya, mohon maaf ya, ini sebenarnya R1 bukan R2 ya, ini salah mistyping. Jadi kita sudah dapatkan bahwa R1 dan R2 6 kN dan 6 kN. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan reaction force dari pointer yang telah diberikan ya, dan kita bisa lanjut kepada bagaimana cara menggambar shear force diagram dan bending moment diagram. Oke, ini kita sudah dapatkan ya 6 kN dan 6 kN. Oke, selanjutnya kita tarik garis lurus ke sini. Kita harus pastikan sama garisnya ya sampai ke bawah. Kemudian kita masuk ke SFD, shear force diagram. Nah, di sini kita akan coba ya, ini balok tadi kita turunkan ke bawah. Nah, di sini tahu 6 kN ya ke atas, jadi kita bergerak ke atas 6 kN. Nah, dari 6 kN ini kita tahu kan di sini ada gaya yang reaksi sebesar 6 kN dan dia akan lanjut karena tidak ada gaya-gaya lagi yang terjadi di sepanjang 3 meter sampai 3 meter, jadi flat saja. Ini 6 ya, flat saja ke sini. Dan kita tahu di sini ada 12 kN ke arah bawah. Jadi dia turun ke bawah. Nah, di sini menjadi min 6. Jadi 6 dikurang 12 itu adalah min 6. Nah, dari sini kita tahu tidak ada gaya lagi yang terjadi, flat ya. Jadi dia flat min 6 sampai ke ujung, dan saat di ujung kita tahu di sini di akhir itu ada gaya 6 kN ke atas. Jadi di sini naik dia ke atas dan persis 0. Nah, jadi inilah shear force diagram. Jadi dari sini kita bisa tahu saat dipotong di sini berapakah nilai V-nya atau nilai gaya gesernya, kita bisa tahu di sini. Ya. Dan berapa nilai geser di sini? Di sini adalah min 6 ya. Di sini 6 dan di sini min 6. Oke, di sini min 6. Kita bisa tahu di sini. Jika kita potong di sini juga 6 dan di sini min 6. Baik, inilah shear force diagram dari balok yang mendapatkan beban di titik seperti ini. Kemudian kita lanjut ke BMD atau beam moment diagram. Ya. Jadi ini plus dan ini minus. Oke. Bending moment diagram. Kita tarik juga sama di sini baloknya ya. Kita tahu tadi bahwa ya, bending moment diagram di sini sebenarnya adalah luasan dari sini yang akan kita hitung ya totalnya, dan di sini. Nah, ini sangat mudah, nanti kita coba lihat ya. Kita perhatikan satu-satu. Nah, ini adalah luasan dari persegi panjang di sini ya. Kalau kita lihat di sini 6 kN ya. Startingnya 6 kN dengan guides di sini. 6 kN kali 3. Kenapa 3? Di sini panjangnya 3 meter, jadi 18 kN. Nah, jadi dia dari di sini 0. Kalau teman-teman bisa cek satu persatu, misalkan ini 1 meter, 2 meter, berarti ini 6 kali 1, 6 kali 2, dan ini 6 kali 3. Ini 6 kali 1, 6, ini 6, 6 berarti 6, 12, 18. Jadi di sini 6, 12, dan 18. Itulah luasan di sini. Nah, kemudian selanjutnya dari sini kan kita sudah dapat 6 plus 6 karena ke atas ya, kali 3. Nah, ini 18 kN. Nah, selanjutnya
ini hitungan kita ya, plus 6 kali 6 ya. Kenapa plus 6 kali 6? 6 dikali 3 3 ditambah 3 jadi 6 kali 6 ini ya. Jadi titik panduannya sekarang terbalik. Saya coba buat balik ya, dari sini jadi akhirnya di sini, bukan di sini tapi dari sini. Jadi dari sini ke sini dan dari sini ke sini ya. Ini kalau patokannya dari sini stop, berarti 6 kali 3 makanya 18. Kalau kita terus lanjut sampai ke sini, di sini berarti ada sisa ada dua gaya ya, gaya ini dan gaya ini. Berarti gaya ini dikali panjang total ini berarti 6 kali 6 plus ya. Kemudian gaya yang kedua adalah 12 kN dengan arah ke bawah jadi minus dikali 3 karena ini 3, dari sini ke sini 3 jadi minus 36 dengan total 36 kurang 36 0 kN/meter. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa bending moment maksimum itu terjadi di sini, di perpotongan titik ini pasti dia akan menghasilkan bending moment terbesar. Ya, jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana cara menggambar dari shear force diagram dan bending moment diagram. Jadi cukup simpel ya. Nanti kita akan coba lagi dengan soal-soal yang lebih banyak variasinya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman punya gambaran bagaimana cara menggambar shear force diagram dan bending moment diagram. Dan dari sini kita bisa lihat, kita bisa tentukan dari berbagai titik potong yang mana kita bisa lihat ya. Baik di sini maupun di sini kita bisa tahu. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana cara menggambar dari shear force diagram dan bending moment diagram. Jadi cukup simpel ya. Nanti kita akan coba lagi dengan soal-soal yang lebih banyak variasinya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman punya gambaran bagaimana cara menggambar shear force diagram dan bending moment diagram. Dan dari sini kita bisa lihat, kita bisa tentukan dari berbagai titik potong yang mana kita bisa lihat ya. Baik di sini maupun di sini kita bisa tahu. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.